Iya, ada berkolah ada rokok. Siap. Yang penting ini jangan lepaskan loh. Ayo loh. Boleh. Nama Mbah Kirno, seorang lansia asal Ponorogo, Jawa Timur, mendadak menjadi sorotan publik setelah kisah hidupnya terungkap. Selama 2 dekade, ia menjalani kehidupan terkurung di sebuah kandang besi di belakang rumah keluarganya. Kisah ini bermula dari ketertarikan Mbah Kirno pada ilmu batin Jawa. Sejak muda, ia dikenal gemar mendalami ajaran kebatinan tingkat tinggi. Namun proses tersebut diduga tidak mampu ia tanggung sepenuhnya, hingga akhirnya mengalami gangguan jiwa. Keluarga Mbah Kirno membuat kandang besi berukuran sekitar 0,5 x 1 x 2 meter yang tidak menyentuh tanah. Di balik jeruji itulah ia tinggal selama 20 tahun. Keluarga tetap memberinya makan dan minum setiap hari, namun perilaku aneh yang ditunjukkan membuat mereka takut. Sebelum dikurung, Mbah Kirno kerap melakukan hal tidak lazim, seperti memakan besi, bambu, bahkan minum oli. Keluarga menyebut tindakan mengurung dilakukan karena khawatir keselamatan mereka terancam. Ia sempat menganiaya anggota keluarga dan mengancam akan membunuh. Setelah 20 tahun, Mbah Kirno akhirnya dibebaskan, tepatnya pada Kamis 29 Januari. Proses pembebasan dilakukan oleh Ibda Purnomo, anggota Polres Lamongan yang aktif menangani kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ia datang bersama Kapolsek Sawo AKP Tutut Arianto dan Kasat Binmas Ponorogo AKP Agus Syaiful Bahri. Pembebasan berlangsung sulit karena keluarga sempat menolak dengan alasan keamanan. Selain itu, gembok kandang hilang sehingga warga harus menggunakan las untuk membuka jeruji. Setelah 15 menit, pintu yang selama bertahun-tahun terkunci akhirnya terbuka. Dan saat keluar, Mbah Kirno sempat mengamuk dan meracau. Namun kemudian ia dimandikan, diberikan pakaian baru, lalu dibawa ke Lamongan untuk dirawat di rumah Ibda Purnomo. Menurut keterangan Ibda Purnomo, secara medis Mbah Kirno mengalami gangguan jiwa. Ia menilai kondisi tersebut kemungkinan dipicu oleh masalah keluarga dan juga pengalaman masa lalu. Perilaku agresif saat dibawa berobat disebut sebagai bentuk kesadaran yang muncul ketika ia mengingat kehidupannya sebelumnya. Purnomo berharap masyarakat turut mendoakan agar Mbah Kirno bisa kembali pulih. Ia menegaskan bahwa perawatan intensif akan dilakukan agar kondisi lansia tersebut kembali membaik. Kecil, Mas. Kecil dulunya kan cari ilmu hitam itu, bukannya ilmu hitam tapi ilmu apa jadi ilmu Jawa itulah. Ilmu Jawa itu, tapi dia kan masih umurnya belum cukup, jadi ilmu Jawa yang termasuk tingkat tinggi diminta. Belum kuat dia, kondisi kebatinannya kan belum kuat. Terus jadinya ya gitulah. Terus sampai dipasung itu karena keluarga dianiaya. Takut jadi itu apa ya, dicampur terus diancam gitu ya? Iya sih, dibunuh, mau apa ya maksudnya dianiaya ya bunuh ya kambing ya ayam, ya mengancam keluarga mau membunuh suami saya, dan anak saya juga ya dianiaya begitu, jadinya takut lah. Memang bapaknya itu memang sakti toh, Pak Kirno itu? Ya? Memang sakti, beneran sakti Pak Kirno itu menurut keluarga? Menurut keluarga sakti. Gimana saktinya gimana? Saktinya dia tuh makan besi, kalau tebang bambu itu pakai gigi, itu terus makan, kalau minum oli itu 1 liter pun dia nggak jadi apa-apa, terus makan api gitu. Dan ibu tahu sendiri? Tahu, saya tahu, kalau nggak tahu mana ada mengada-ngada, saya tahu sendiri. Makanya dikurung itu juga? Ya, dikurung itu membahayakan keluarga. Intinya itu, kalau dikurung itu membahayakan keluarga, takut karena dia mengancam akan membunuh keluarga. Tapi dikasih makan rutin sama keluarga? Rutin ya 3 kali, kalau pagi ya saya kasih minum kopi karena dia kan ada sinar matahari di dalam kampung terus. Iya, tempatnya itu ya kesian lah, keluarga itu kan cuman 2 bersaudara sama saya, tapi makan apapun ya saya kasih. Kesian lah keluarga. Sempat
20 tahun dipasung ini seperti apa, Pak? Ya, hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir di sini. Ada dari Polres, Kesehatan, pemerintah desa, dari Koramil. Jadi hari ini kami menjemput mengevakuasi salah satu warga Ponorogo atas nama Pak Sukirno. Jadi Pak Sukirno ini insya Allah sudah hampir 20 tahun dipasung. Ya mungkin karena pengetahuan atau SDM sehingga Pak Kirno ini dianggap kebal, tidak boleh nyentuh tanah, sehingga dalam proses pemasungan memang beliau tidak menginjak tanah. Saya mohon doanya mudah-mudahan Pak Kirno bisa kami bawa, kami rawat, dan insya Allah pulih sehat kembali. Amin. Khawatirnya keluarga seperti apa sih Pak, kalau sampai dikurung sedemikian rupa, Pak? Kalau kami ini berbicara secara medis, Pak Kirno ini memang mengalami gangguan kejiwaan. Kalau ngelihat tadi kayaknya dia punya permasalahan keluarga, jadi rasa dendam ada. Kenapa Pak Kirno ini setelah dibawa berobat dia pulang ngamuk? Mungkin setelah dibawa berobat sadar ingat masalahnya ngamuk. Jadi wajar kalau situ. Jadi kalau menurut saya nggak ada ilmu-ilmu kayak begitu. Kenapa Pak Kirno ngamuk? Ya mungkin waktu diobati pulang sehat dia ingat masa lalu. Mungkin begitu. Oke. Pak pripun, Mbah? Jam itu saya jam itu. Oh, pas atau Mbah? Iya, saya jam itu tadi. Pokoknya istilahnya Pak Yakob. Pak Yakob ini sih Mbah? Seni ngelampung. Aman. Kayu tapi. Pak kayu. Iya, ada berkola wadah rokok. Sembeng ini. Oh, ali kita kali. Kalinya mau Pak. Ya ora lali. Ini sekalian dijual. Saya bahas dilakukan. Biar enggak ganggu. Ayo. Pulang nih. Bas. Pasar Mana? Bukanya ini, harus dibuka ini, tang ini. Iya. Ditangin. Coba ambil. Bapak namanya sinten, Pak? Sampai namanya siapa? Ayo kan balik nih, gosok lagi. Mbak, aku minta tolong ya. Iya, ada berkola wadah rokok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.